السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jum'ah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, dalam khutbah yang singkat ini saya akan membawakan sesuatu yang sudah pasti. Artinya kematian merupakan satu kepastian. Sebagaimana rezeki adalah satu kepastian, maka kematian juga merupakan satu kepastian yang setiap orang dia harus ingat bahwa dia pasti mati. Apakah dia masih remaja, pemuda, dia sudah nikah, dia sudah dewasa, dia sudah punya anak, punya cucu, umurnya 40 tahun, 50 tahun, tetap dia pasti akan mati. Apakah itu diawali dengan penyakit atau tidak diawali dengan penyakit, pasti mati. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan mati dan akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya di ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ibtilaan wa imtihanan, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Artinya diuji dengan kejelekan, dengan kesulitan, kesusahan, kefakiran, penyakit, bencana dan yang lainnya. Kemudian diuji dengan kebaikan, diuji dengan kesehatan, kesenangan, kekayaan dan yang lainnya, kenikmatan. Tapi semua itu kata Allah fitnatan, sebagai ibtilaan wa imtihanan, sebagai cobaan dan ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Artinya semua kita ini pasti akan kembali kepada Allah. Semua makhluk ini akan kembali kepada Allah SWT. Kemudian juga Allah sudah tetapkan kematian ini sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian setelah janin ini berada di perut ibunya berumur 120 hari, ditiupkan ruh, kemudian disuruh malaikat untuk menulis rezekinya. Tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fir ruh fayu'maru bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim
dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian Allah mengutus malaikat ketika janin ini berumur 120 hari di perut ibunya, di kandungan ibunya, maka diperintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ketika berumur 120 hari, itu kan ruh. Kemudian diperintahkan malaikat, diperintahkan apa? Diperintahkan bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun usa'id. Diperintahkan untuk menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, apakah dia orang yang bahagia atau dicelaka. Ini pasti. Hadis ini sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadis ini ada di Arba'in An-Nawawi yang keempat. Disebutkan oleh Nabi SAW, diperintahkan malaikat untuk menulis 4. Ini kepastian. Yang lain semua yang terjadi pasti. Tapi ini penekanan yang pertama, yaitu tentang rezeki. Pasti. Semua manusia pasti dia akan dapat rezeki. Yang kedua, mati. Semua manusia pasti akan mati. Yang ketiga, yaitu tentang amal. Dia pasti untuk melakukan amal. Apakah itu amalnya baik atau jelek? Nanti akan dihisab di hari kiamat tentang amalnya. Amalnya dia baik atau buruk, dia akan lihat semuanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal yang baik, dia pasti akan lihat kebaikan itu. Kalau jelek, dia pasti akan lihat. Kemudian yang keempat, itu yang sudah dipastikan oleh Allah, apakah dia bahagia atau celaka, Allah sudah pastikan. Tapi gak ada seorang pun yang tahu, hatta para nabi, hatta para rasul, hatta malaikat tidak tahu bahwa orang itu celaka, orang itu bahagia, tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kewajiban kita sebagai orang beriman, mengimani tentang ketetapan Allah ini. Kemudian yang kedua, kita wajib mengamalkan sesuai dengan syariat, sesuai yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kalau kematian itu merupakan satu kepastian, seseorang, rezeki juga satu kepastian, seseorang dia tidak akan meninggal dunia sampai rezekinya sempurna. Siapa aja, apakah dia bayi umur sehari, sepekan, sebulan, setahun, apakah dia anak umur 7 tahun atau remaja 15 tahun, atau dia tidak akan mati sampai rezekinya habis. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Dan sesungguhnya satu jiwa itu dia tidak akan mati sampai sempurna rezekinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, Hakim, Baihaqi dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Artinya seorang itu dia tidak akan mati sampai sempurna rezekinya. Kalau sudah sempurna rezekinya, dia pasti akan mati. Artinya Allah tidak akan zalim. Semua dikasih rezeki. Apakah dia orang baik, apakah dia orang buruk, apakah dia muslim atau dia kafir, semuanya diberikan rezeki oleh Allah SWT. Dan seorang tidak akan mati sampai sempurna rezekinya. Dan juga seorang dia tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Seorang tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 145, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah kitaban muajjala. Dan seorang tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, merupakan satu ketetapan yang sudah pasti. Jadi Allah sudah tetapkan, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah kitaban muajjala. Faman yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanadzis syakirin. Jadi tidak ada satupun jiwa melainkan Allah tidak akan mati, tidak ada satu jiwa melainkan dia tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Dan barang siapa yang mengharapkan akhirat, Allah berikan. Barang siapa yang mengharapkan dunia, Allah berikan. Dan barang siapa yang mengharapkan akhirat juga Allah berikan. Dan Allah akan balas orang-orang yang bersyukur. Jadi siapa aja yang mati di muka bumi ini, itu sudah Allah tetapkan. Dan semua dengan izin Allah. Artinya semua yang berjalan di langit dan di bumi ini,
semua berjalan dengan kehendak Allah. Jadi apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, kata para ulama. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa aja. Apakah itu kematian itu bentuknya orang mati seperti biasa, atau melalui sakit dulu, atau dia lagi sehat mati, atau adanya banjir, atau gempa, atau tsunami, atau apa saja, itu semua berjalan dengan kehendak Allah. Dan ini rahasia Allah, nggak ada yang tahu. Dan kita wajib untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk banyak ingat mati. Kalau mati merupakan kepastian, maka disuruh kita untuk ingat mati. Jangan nanti sampai menyesal kita. Coba banyak orang-orang yang menyesal sesudah dia mati baru dia menyesal. Allah abadikan dalam Al-Quran. Karena apa? Dia tidak ingat mati, sehingga dia tidak mempersiapkan diri untuk melakukan amal-amal soleh. Menyesal dia. Allah sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun di ayat 99 ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Sehingga apabila datang kepada mereka kematian, mereka berkata, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Ini sudah mati, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Barangkali aku bisa melakukan amal-amal saleh dari apa yang tinggalkan. Jadi dia menyesal, dulu nggak pernah melakukan amal soleh, nggak melakukan kebajikan, banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat. Begitu datang kematian, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Rabbirji'un, kembalikan ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Barangkali aku bisa melakukan amal-amal soleh dari apa yang aku tinggalkan. Kata Allah, tidak bisa, kalla. Inna kalimatun huwa qailuha. Itu perkataan yang sia-sia aja, nggak ada manfaatnya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Ya, penyesalan, banyak yang menyesal. Disuruh melakukan amal-amal soleh, dia tidak lakukan amal soleh. Dia sibuk dengan dosa, dia sibuk dengan maksiat, sibuk dengan dunia, sibuk dengan segala macam sudah. Dia tidak melakukan amal-amal yang sebaik-baiknya. Tidak gunakan itu, kesempatan itu yang Allah berikan. Misal, hatta orang yang diberikan harta, dia nggak sedekah. Disuruh oleh Allah sedekah, tapi dia nggak sedekah. Menyesal dia, minta dikembalikan ke dunia, nggak bisa. Allah sebutkan di akhir surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ayat 10, ayat 11 dalam surah Al-Munafiqun. Infakkanlah, kata Allah, sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Sebagian, gak semuanya. Infakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang kematian. Infakkan sebagian rezeki sebelum datang kematian. Sampai datang kematian, dia minta pada Allah, tunda sedikit sampai ajal yang dekat, tunda ya Allah, tunda. Fa asaddaqa wa aku minas salihin, agar aku bersedekah dan aku termasuk orang yang saleh. Udah nggak sempat lagi, udah mati baru dia menyesal. Ya Allah, tunda sedikit aja untuk melakukan sedekah. Kata Allah, apabila sudah datang ajal, nggak bisa dimundurkan, nggak bisa dimajukan. La yastaqiru sa'atan wa la yastaqbirun, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Jadi perhatikan bahwa orang kalau sudah datang ajal, nggak bisa melakukan apa-apa. Udah datang kematian, yang ada yang mengiringi dia ketika dia mati adalah amalnya. Kata Nabi, yang mengiringi jenazah itu 3. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya.
Kemudian yang dua pulang, hartanya dan keluarganya pulang, yang tinggal bersama dia amalnya. Tinggal amalnya apakah amal yang soleh atau tidak. Makanya kita harus memperbanyak amal soleh. Dan kita disuruh oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengingat kematian, banyak ingat kematian. Nabi memakai bahasa dengan kalimat akthiru. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim dan yang lainnya, kata Nabi, akthiru dzikra hadhimil ladzat al-maut. Akthiru, perbanyaklah ingat pemotong kelezatan, pemutus kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Jadi orang kalau sudah mengalami kematian, terputus dia dengan semua kenikmatan yang ada, terputus dengan semua kesenangan yang ada, putus sudah hadhimil ladzat. Semua kenikmatan yang kita nikmati itu semua terputus dengan kematian itu. Maka Nabi suruh apa? Suruh perbanyak ingat kematian. Dan hikmahnya banyak. Dengan kita ingat kematian, maka kita akan bertaubat kepada Allah dari semua dosa-dosa. Dengan kita ingat kematian, maka kita akan berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Dan yang lainnya, manfaat dari kita ingat kematian. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fid din, azakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Ketika Nabi SAW menyuruh kita untuk banyak ingat mati, itu manfaatnya sangat banyak. Kita semua disuruh untuk ingat mati, karena nggak ada seorang pun yang tidak mati, semua pasti mati. Hatta Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti akan mati dan mereka juga pasti akan mati. Di antara manfaat kita ingat kepada kematian, disebutkan oleh para ulama, kita akan bertaubat dari semua dosa. Tiap hari kita taubat kepada Allah atas semua dosa-dosa kita. Kita menghisap diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah. Taubat atas semua dosa kita setiap hari itu. Dari lisan kita, dari tangan kita, dari suudzon kepada orang, dari amal-amal yang lain yang kita lalai dalam mengerjakan kewajiban dan juga lalai dalam mengerjakan yang sunnah-sunnah. Taubat atas semua dosa kita. Yang kedua, yaitu kita berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Apa yang Allah wajibkan kepada kita, yang Rasulullah wajibkan kepada kita SAW, dan juga yang disunnahkan, kita lakukan. Kesempatan kita, karena amal ini amal-amal soleh, kita harus memperbanyak amal soleh. Dosa kita banyak, sedangkan amal kita sedikit. Yang ketiga, yaitu kita tidak tamak kepada dunia. Kalau kita lihat sekarang ini, orang seperti dia ingat mati, udah kerja dari pagi pulang malam, besok begitu lagi. Bukan nggak boleh cari nafkah, wajib cari nafkah, tapi dia atur waktu dong. Kan dia wajib juga sholat 5 waktu di masjid bagi laki-laki. Dia wajib untuk berzikir, dia wajib juga untuk membaca Al-Quran, dia wajib juga untuk berbuat baik pada orang tuanya, dia wajib juga untuk menuntut ilmu syar'i, dia wajib juga untuk melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Jangan habis buat kerja. Banyak yang seperti itu, dari mulai pagi sampai malam, sampai nggak sempat dia baca Al-Quran. Bahkan kadang-kadang sholat yang wajib ditinggalkan oleh dia, atau kalau nggak ditinggalkan ditunda waktunya. Dan ini ciri-ciri munafikin, ciri munafikin, nggak ingat pada Allah. Dan kalau dia sholat malas dia. Antum perhatikan tuh. Jadi kalau dengan ingat mati kita akan melakukan amal-amal soleh dan kita tidak akan tamak kepada dunia. Sekarang banyak orang tamak pada dunia, seolah dia nggak akan mati. Kemudian diantara hikmahnya lagi, kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan amal-amal soleh. Waktu sebaik-baiknya kita atur waktu kerja, waktu dagang, waktu ngajar, waktu buat istri, waktu buat anak, waktu buat baca Quran, waktu buat berzikir, waktu buat baca buku, waktu buat orang tua. Itu kita atur waktunya. Dan akan ditanya tentang waktu kita dihabiskan untuk apa. Begitu juga dengan kita
banyak ingat mati, kita tidak akan iri kepada orang. Orang punya apa aja kita nggak akan iri. Karena apa? Semua pasti akan binasa dan semua pasti akan hilang. Dan semua pasti akan diakhiri dengan kematian. Jadi nggak boleh iri pada orang. Kita itu semua karunia dari Allah, kita nggak boleh iri. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan iri merupakan sifat dari iblis, dan iri merupakan sifat dari orang Yahudi. Kita nggak boleh iri. Kita justru ada teman kita mendapatkan sesuatu, kita doakan dengan kebaikan, jangan iri. Kemudian yang terakhir, bahwa dengan kita ingat mati, bahwa kita hanya mengharap dan takut kepada Allah. Begitu juga kita akan syukur dan sabar atas semua nikmat, kita syukur atas ujian cobaan, kita sabar. Dan kita berharap hanya kepada Allah dan kita takut hanya kepada Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.